Halo sahabat jinak semua, saya harap Anda sehat-sehat kali ini. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengolah data teks, ya data teks yang terpola, isinya terpola, dan juga kita akan belajar bagaimana mencari file. Jadi nanti ada suatu use form ya, use form untuk mencari file. Oke, baik kawan-kawan semua. Namun buat teman-teman yang belum subscribe maupun yang baru pertama kali datang ke channel ini, agar Anda See log on subscribe. Jempol. Tarushkin. baik kawan-kawan, saya di sini ya menganjurkan buat kawan-kawan semua membuat suatu folder. Foldernya terserah Anda letakkan di mana ya, tapi nanti dibuat folder namanya folder makro gitu ya. Seperti saya ini bikin nih, jadi saya kebetulan bikinnya di C. Jadi bisa Anda bikin entah misalnya bikin di dalam ini ya, atau di D atau di mana, tapi nama foldernya makro ya. Lalu di dalam folder makro, silakan Anda bikin folder aplikasi, data, gambar, modules, suara. Jadi ada 5 folder, tolong Anda bikin. Nanti di sini kita akan menempatkan file-file yang akan kita pakai dalam belajar. Jadi minta tolong agar disamain saja ininya. Pertama, foldernya ada makro, boleh di mana saja, boleh di D, boleh di dalam folder makro ini, boleh di dalam folder Anda yang sudah ada. Lalu di dalam folder makro ada 5 folder ini. Ya, baik kawan-kawan, seperti itu. Lalu kita mulai. Kita akan belajar mengolah data ya, karena ini juga kebetulan suatu filenya bom titik txt2 di sini saya bikin ya. Nah, file ini kalau saya buka dengan pakai notepad ya, pakai notepad seperti ini nih. Jadi ini ada file yang ditarik dari satu sistem seperti SAP ya, model-model seperti itulah ya. Ini file dalam bentuk teks. Nah, ini file berisi bill of material, artinya eh, bill untuk membuat suatu barang. Kira-kira seperti itu gampangnya. Dan ini atau kita singkat biasanya dengan BOM, bill of material BOM ya. Jadi di dalam pelajaran kali ini kalau kita bilang bom itu bukan hal yang teroris ya, tapi bill of material. Nah, bom yang ada di sini adalah single level. Single level itu kira-kira menggambarkannya gini ya, mungkin buat teman-teman yang bukan berlatar manufaktur, ya mungkin agak agak jarang menggunakan model seperti ini ya. Nah, kalau yang disebut single level, misalnya begini kawan, kita akan bikin produk kita adalah air mineral 600 ml dalam kemasan botol. Ya. Nah, itu produknya seperti itu. Nah, material yang dibutuhkan untuk membuat air mineral 600 ml dalam kemasan botol dengan merek PQR misalnya gitu ya. Mereknya PQR. Seperti yang di sini nih, ini nama perusahaannya PQR namanya. Nah, kita akan butuh botol yang kapasitasnya bisa menampung 600 ml. Lalu kita butuh tutup botolnya. Lalu butuh air mineralnya 600 ml juga. Dan butuh juga plastik untuk brand. Jadi biasanya kan di botol air mineral itu ada brandnya ya, atau dari pabrikannya. Nah, itu ada plastik yang ditempel di sana. Jadi paling tidak kalau disebut single level itu 4 komponen pembuat air mineral kemasan itu harus ada. Itu yang single level. Kalau yang multi level ini bisa kita contohkan seperti ini. Seandainya material
untuk membuat brand tadi itu dibikin juga di internal pabriknya, berarti yang dibutuhkan lagi untuk membuat material brand, plastik brand tadi adalah plastik polos dan tinta atau cat ya. Sehingga menjadi 6, itu yang disebut multi level. Kalau yang single level hanya 4 tadi. Oke. Nah, kalau kita lihat dari struktur file ini file teks ya. Di sini kalau kita lihat nih, pertama ini kosong, lalu ada tulisannya, lalu ada tulisan, ada kosong lagi, lalu ada tulisannya lagi. Nah, di sini kebetulan di sini ya, mungkin di tempat-tempat file-file lain agak berbeda ininya strukturnya. Yang ada manufaktur item ini, di sini ada ini nama produknya. Ya. Lalu kuantitinya, misalnya kalau mau bikin satu botol air mineral kemasan, ini satuan si air kemasannya tadi 1 pieces. Ya. Jadi bikinnya 1 botol, satuannya pieces. Dia butuh apa saja? Nah, di sini ada data, lalu ada bentuk seperti ini. Nah, di sini baru item pembuatnya. Tadi seperti tutup botol misalnya gitu. Nah, di sini strukturnya seperti ini kawan nih. Di sini ada spasi, lalu ada i gitu ya. Nah, ini adalah komponen pembuatnya tadi. Misalnya ini tutup botolnya lah ya. Ini nama part si tutup botol, misal. Lalu di sini ada deskripsinya ya. Lalu di bagian bawahnya di sini ada gudangnya, dari gudang mana dibikin gitu ya. Waktu membuat ini akan mengambil material ini dari gudang WWH1 ya. Inilah namanya kawannya. Lalu di sini ada satuannya. Lalu di sini jumlahnya. Artinya apa kawan? Ketika membuat produk ini sebanyak 1 biji, 1 pieces, akan membutuhkan barang CES ini yang diambil dari gudang ini WW1 sebanyak 1 dengan satuannya adalah pieces. Lalu butuh lagi barang kedua, tadi ini mungkin botolnya gitu ya. Barang ini yang diambil dari gudang WW1 ya, sebanyak 1 dengan satuannya adalah pieces. Nah, demikian sampai ke bawah. Lalu kalau kita lihat lagi struktur ini ya kawan ya, struktur data ini adalah part number atau barang yang mau dibikin. Sedangkan yang di bawahnya ini adalah pembuatnya, kontennya ya. Nah, kita lihat ini barang ini dan barang yang lainnya seperti ini nih. Jadi, kalau dari data ini bisa disimpulkan barang yang akan dibikin adalah baris yang berisi tulisan manufaktur item. Nah, ini ada manufaktur item. Dan yang diambil dari baris itu adalah, ini nih kawan nih, kalau kita lihat di bagian bawah sini nih, ya, bagian bawah sini, ini ada kolom 34. Di sini kolom 34 itu artinya karakter ke-34. Artinya dari sini ke sini dia, ke sini adalah 33, lalu ini karakter ke-34 dimulai. Ini pun karakter ke-34. Itu nama produk yang akan dibikin. Sedangkan kuantitinya adalah ini nih. Kuantitinya. Nah, karena ini hanya 1, mungkin bisa jadi dalam membuat 1000 biji gitu, dalam membuat 100.000 biji ya. Sebenarnya di sini ada kemungkinan sampai ke sini nih ya. Jadi di sini kita lihat di bawah ini ya. Kolom ke 121 artinya karakter ke 121 adalah kuantiti satuan yang akan kita bikin. Sedangkan jumlah yang akan kita bikin. Sedangkan di kanannya ini adalah satuannya. Ini bisa liter, bisa pieces, bisa lot, bisa lembar dan sebagainya. Ini kawan-kawan. Nah, ini jumlahnya ini ada 4 biji, 4 karakter. Nah, di sini karakternya dimulai dari karakter ke 130. Oke, kawan. Lalu kawan, di sini ada komponen atau material pembuat
Prod yang akan kita bikin adalah ini nih, ada tulisan item, part numbernya. Sedangkan kuantitinya di bagian bawah, ya ini ada set, ini pieces, ini set nih gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah di sini karakter ke berapa? Karakter ke 26. Pak number anaknya. Kalau ini induknya, ini anaknya, anaknya ya. Lalu gudangnya diambil dari mana? Nah, kalau seperti ini dapat ini, nah ini nih kawan. Ini karakter ke 16 ya. Isinya mungkin kita ambil 5 biji atau 6 karakter gitu ya. Lalu satuannya adalah set, mulai dari karakter ke 82. Ini ada tiga karakter, lalu jumlahnya dimulai dari kolom ke 47 atau ke kolom ke 86 ya kawan ya. Berarti karakter ke 86 ya. Seperti itu kawan. Oke. Lalu dari sini kita udah belajar kemarin bagaimana mengolah teks ya. Nah, bagaimana kita membuat bom dari data teks tadi. Ya, di sini saya sudah bikin kawan, saya sudah isi di sini sintaksnya atau sintaks itu perintahnya ya. Perintahnya atau biasanya disebut juga skripnya gitu ya. Oke. Jadi ini sengaja saya sudah bikin dulu karena untuk mempersingkat durasi video ini ya. Ini kalau kita klik ini kawan-kawan, nah, kira-kira seperti ini nih yang sudah saya bikin ya. Oke. Jadi pertama kali nih kalau nih kita jalankan nih pertama kali jadi di sini dia menghapus ya, menghapus tadi di sini kan banyak data ya. Lalu di sini saya ambil BF-nya di sini ya. Lalu di sininya mulai dari A5 sampai BF tambah 1. Kenapa BF tambah 1 kawan? Kalau datanya sedang kosong di sini, artinya nanti BF-nya 4. Sehingga di sini menghapus A5 sampai A4. Jadi judulnya ini nanti akan kehapus. Sehingga di sini saya tambahkan 1 kawan ya. Oke, kira-kira seperti itu. Lalu di sini ada line ke. Ini ya, line ke ini nanti akan kita pakai untuk membuka file ini. File ini line ke itu gini kawan ya. Jadi kalau kita ini line ke 1. Di sini ada ini tulisannya line 1 ya. Lalu kalau ini line 2. Di bagian bawah ini kelihatan line LN2, LN3 dan seterusnya. Oke. Lalu kawannya kita lanjut lagi. Kalau kita jalankan lagi nih. Nah, sekarang di sini kemarin kita sudah coba belajar bagaimana mengolah file input dan output ya. Nah, file tadi berada di sini nih. Jadi di C makro namanya bom txt2 ya. Ini kawannya. Oke. Lalu selanjutnya di sini untuk membaca data sampai habis end of file ya. Ini sampai ada do, ada loop ya. Lalu di sini ini berarti kita sedang di line pertama. Karena di sini kita definisikan line-nya sama dengan 0. Ini line pertama. Artinya nanti setelah line pertama adalah line pertama. Line-nya ini 1 tambah 1 jadi line kedua. Lalu 2 tambah 1 jadi line ketiga. 3 tambah dan seterusnya. Nah di sini saya memakai line input agar membaca teks ini satu baris penuh dari depan sampai belakang. Ya, jadi pakai line input ya. Nah, kira-kira seperti itu kawan. Nih. Lalu dari sini baru kita olah apakah ini bom apa tidak. Kira-kira seperti itu. Cek bom apa enggak gitu. Ya, kemarin kita sudah belajar bagaimana in str ya string dalam teks data 1. Karena data 1 ada di sini ya. Jangan lupa kawan, agar bisa dibaca dari prosedur yang ini ke prosedur yang lain harus ada definisi dim data 1 sehingga dia dikenal di ya. Sekarang data satunya apa? Kosong ya. Kalau dia kosong
dia akan, karena ketika dia kosong ada kemungkinan dia, misalnya ini kawan ya, kita kan maunya mengambil manufaktur item, tapi ada kemungkinan data itu adalah ini, sehingga kalau ini tidak benar maka kita coba data item ini ya. Ketika dia tidak benar ada kemungkinan sedang ini, sedang yang di bawah ini. Jadi hanya 3 yang kita butuhkan adalah dari manufaktur itemnya, lalu yang ada tulisan item, sama ini yang cara melacak ini apa. Di sini saya bikin nih quantity anak, ya. Quantity anaknya ada di mana gitu ya. Gimana caranya nih ya. Quantity anak ada di line apa di kolom ke-86. Kolom ke-86 itu nih, ini kawan ya. Tadi di sini ini kolom atau karakter ke-86 ya. Sebanyak berapa karakter? Ya. Karakternya sebanyak 13 karakter. Coba kita lihat kawan. Dari sini kolom 86 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 karakter ya kita ambil ya kawan. Oke. Nah, namun di sini langsung kita cek karena benarkah dia sedang berada di ini atau jangan-jangan berada di tempat lain gitu ya. Kita cek langsung. Jika quantity, jika angkanya 0, dia langsung lewatkan aja. Jadi nggak usah lagi dicek yang berikutnya, langsung dilewatkan. Sekarang dia sudah di line di line kedua. Di line kedua itu juga isinya masih kosong ya. Sehingga nanti ini akan dilewatkan ya. Oke. Nah, lalu sekarang masuk di line ketiga. Line ketiga ini ada isinya ya. Tapi isinya adalah ini kawan nih. Karena ini ketika dicek dia tidak masuk di sini ya. Karena di sini adalah tulisan manufaktur itemnya nggak ada di sini sehingga dia langsung diabaikan. Tapi ada kemungkinan dia ini kan, maka perlu dicek. Nah, ternyata bukan ini juga, bukan item juga. Nah, kalau bukan item ada kemungkinan ini kawan nih, yang bagian ini, bagian baris di bawah ada item ini di barisnya. Tapi ketika dicek nih kawan, ternyata angkanya 0. Langsung dilewatkan saja. Masuk ke line ke seterusnya sampai dia dapat di line ke berapa nih ya? Oke, kita coba lihat. Nah, sekarang dia udah masuk di line ke-6. Line ke-6 coba kita cek. Benar nggak line ke-6? 1 2 3 4 5 6. Nah, line ke-6 ini sudah data yang kita butuhkan ya, data yang mau kita inginkan. Sehingga langsung sini part induknya apa? Ini kawan nih. Coba lihat ya. Nah, part induknya udah ini nih. Oke. G1AA02 ya, seperti ini kawan ya. Jadi perhatikan nih. Sama ya dengan ini ya. Dengan yang ini coba lihat kawan. Oke. Lalu kuantitinya nih. Jadi kalau kuantitinya 0, bisa saja dia sudah didefinisikan tapi kuantitinya ini 0. Artinya kan tidak ada yang mau dibikin. Sehingga langsung dia di sini saya bikin dilewatkan saja kalau kuantiti 0. Begitu juga satuan, kalau satuannya tidak ada langsung dilewatkan. Artinya itu nggak usah diolah. Karena satuan yang mau dibikin apakah liter, apakah pieces, ataukah box, kita nggak tahu. Sehingga itu dilewatkan ya kawan. Oke. Setelah dapat berarti sudah direkamnya, part number sudah direkam, kuantitinya sudah direkam, lalu satuannya sudah direkam. Ini baru induk ya. Jadi induk ini sudah direkam partnya, nama dari barangnya, kuantitinya sama satuannya. Dan ini rekaman dari data ini akan dipakai untuk ini dan untuk ini dan seterusnya, dipakai untuk ini. Sehingga sampai ditemukan nanti yang baru, dia tidak harus diingat terus, kira-kira gitu ya. Nah, udah selesai dapat kawan, lalu masuk ke baris ke ya, sampai dia masuk di sini kawan. Coba kita lihat. Nah, ini satu lagi. Nah, ini ternyata di baris ke line ke berapa nih ya? Ternyata di line ke 12. Jadi line ke 12 sudah ada nih kawan.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Di line ke-12 dia ternyata benar di sini item ya. Oke. Nah, ini kawan, langsung saya copy dari sini aja. Ya, saya copy dari sini. Demikian juga yang manufaktur item ini saya copy dari sana. Sehingga nanti dia akan menemukan ada ditemukan gitu ya. Di sini 1, ya di sini 1 juga. Kalau tidak ditemukan dia nilainya 0. Oke. Nah, begitu selesai ini, langsung dia go to lewatkan. Ya. Biar dia nggak usah ngolah yang di bawah ini. Bawah ini nggak usah diolah karena ini akan diolah kemudian. Ya. Nah, kita lihat nih. Baru dia diolah di sini nih. Nah, ya. Benar, kuantitinya berapa ini? Kuantitinya ada 1. Sehingga satuannya ada, warehouse-nya ada ya. Oke. Setelah itu masuk tuliskan bom. Nah, artinya komponen pertama untuk membuat ini sudah ditemukan adalah ini. Ya, lalu dituliskan. Dituliskan. Nah, di sini kawan nih. Oke. Ini dituliskan. Ya, nih, ya. Oke. Sehingga kalau kita lihat di sini sudah dituliskan nih. Jadi kalau membuat ini satu dengan satu pieces, butuh ini satu juga satu pieces diambil dari gudang WWW1. Ya. Lalu diteruskan lagi. Nah, di sini ada reset data lama. Artinya data lama di sini harus saya hapus dulu Pak anak ini. Ini sebenarnya bisa nggak usah dipakai ya. Tapi ada kemungkinan dia WH-nya kosong, nggak ditemukan di barisnya sehingga dia memakai data WH anak yang lama, yang sebelumnya. Oke. Lalu yang berikutnya ini ya, yakni kawan-kawan ini diisi lagi dan seterusnya seperti itu kawan ya. Oke, perlu di sini langkah ini sedikit harus saya terangkan ya kawan. Kenapa di sini pertama kali, kenapa tidak ini dulu di atas dari yang ini? Karena kalau di sini item, bahwa ketika dia membaca data ini, dia akan menemukan, oh ada tulisan item. Ya, sehingga nanti langsung dibaca, part numbernya jadi salah tempat gitu ya. Di sini nanti part numbernya bukan 26 karena di sini ini itu bukan ini gitu loh ya. Jadi di sini kan part number 26 sedangkan ini part number 34. Kolom atau karakter ke-26 dan karakter 34. Ya, makanya saya bikin dulu step pertama itu menyelesaikan manufaktur item dulu. Ketika dia selesai langsung dilewatkan sehingga agar tidak langsung ke ujung ini gitu ya, ke ujung prosedur. Agar tidak mengolah data ini. Ya. Demikian juga kalau udah selesai ini pas di sini dia begitu dapat nama part number ini nggak usah diolah, langsung go to lewatkan gini. Karena jangan sampai ini diolah ketika dia masih berada di line ini. Ya, kira-kira seperti itu logikanya kawan. Sederhana saja ya. Oke, saya lanjut kawannya. Nah, ini saya selesaikan aja ya, sehingga hasilnya seperti ini kawan nih. Ya. Jadi ada 8768 baris. Produk yang akan dibikin bukan 8786 karena bikin seperti ini kawan ya. Contoh inilah ya. Nih. Bikin ini kan satu produk nih, membutuhkan barang ini sampai barang ini. Membuat satu satuan ini, satu pieces ya. Itu kawannya artinya ya. Banyak ya ini ya kawannya. Itu yang pertama. Nah, sekarang kawan, di sini ada juga saya bikin suatu tombol dalam ini ada
gambar arsip, buka file ya. Ini pun kalau kita buka ini kawan, sengaja ini saya bikin juga. Jadi di sini ada, dia kan pilih filenya sudah ada di modul ini. Cari file all ya. Ini kawan ini. Nah, ini kawan. Di sini saya bikin ini pertama kali ini dulu ya kawan ya. Saya ini dulu. Ya, ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada berisi isinya apa kawan-kawan? Di sini nih. Nanti kita akan cari all files bintang titik bintang sama ini ada text files bintang titik text dan ada text file juga tapi dia text ya. Jadi text ya filenya. Ini bentar ya di sini ya nih. Text ya. Lalu judul di atasnya nanti ada pilih file text sesuai. Nah ini kawan. Jadi ketika ini saya jalankan nih kawan ya, akan seperti ini nih. Ya nih. Di sini ada pilih file text. Lalu di sini ada all files. Atau kita bisa text files atau bisa txt files ya. Nah, cuma kalau all files dia akan berisi karena ini bintang titik bintang. Jadi semua yang ada di sini nih akan diambil. Nah, kita di sini mengambil dari makro ini. Ya, di sini nih kawan. Salah di Windows C C C analis komputer C C makro di sini ada BOM ya. Kalau all files. Tapi kalau ini kita bikin txt files, BOM-nya nggak ada. Soalnya BOM itu txt2. Maupun kalau kita pilih txt files, nggak ada juga ya. Yang ada nih. Nah, ini cara membuat file yang mau kita cari. Nanti kita akan belajar dari all aja biar mudah dulu buat kawan-kawan semua. Dan ini saya pilih BOM. Ini dia kawan nih. Ya. Jadi keluaran dari sini, keluaran dari ini ya adalah file to open. Nah, file to open inilah nanti yang akan dibawa ke lembar pertama. Agar bisa dibawa dari modul sini ke lembar pertama ke sheet 1, kita harus mendefinisikan sebagai public ya. Jadi jangan lupa kawan, ini modul saya sengaja kita bikin ini. Nanti kawan-kawan ini bisa merubah ini dengan di sini nih kawan ya. Pencet ke ini ya, ini nih. Ya, misalnya ini kawan, kita rubah jadi apa gitu. XXX gitu ya. Nah, ini pun demikian kawan. Ketika Anda nanti bikin pertama kali insert modul ya, insert modul ya. Lalu di sini kita tulis ini. Di sini ya. Ya kawan ya. Kira-kira gitu ininya. Karena ini tadi ada 3 model, ada bintang titik bintang, ada bintang titik teks. Nah, untuk dalam belajar ini nggak usah kita pakai. Yang kita pakai ini kawan. Ya. Nanti penulisannya seperti ini. Sebenarnya tulisan ini tidak diperlukan ya. Ini menjadi gini kawan. Karena dia kepanjangan, ya, karena terlalu panjang, makanya biar teman-teman nanti bisa mengetiknya ya. Bisa ngetiknya. Ini saya bikinnya kawan ya. Oke. Ini kalau teman-teman lihat di sini ya. Ini pilih teks sesuai ini ya. Isinya ini kawan ya. Oke. Oke kawan-kawan nanti file ini akan ada bisa Anda download di link yang akan saya berikan di deskripsi daripada video ini. Oke kawan. Nah, sekarang kita udah punya modul cari file all yang isinya yang di dalamnya ada prosedur pilih file yang akan diambil adalah file to open yang akan dikirim ke ini. Lalu ini harus kita deklarasi sebagai public. Oke kawan ya. Coba kita kembali lagi ke sini kawan. Nih. Ya. Oke, pilih file sampai ke sini langsung sama dengan yang pertama tadi dengan yang sama dengan yang ini ya. Sama dengan ini isinya sama dengan ini ya. Setelah udah pilih file sama ini. Cuma di sini nih tidak lagi kita kalau di atas kan kalau yang menggunakan
command button ini, perintahnya tadi ini. Tapi kan kita belum tentu file ini akan sama terus gitu nama filenya. Makanya sini kita coba eh, opsional lah, kita bisa milih filenya yang akan kita pakai ya. Setelah ini dia udah persis sama seperti yang di atas, sama seperti yang ini nih, sudah persis sama seperti ini nih. Ini adalah isi perintah ini ya kawannya, hanya itu aja bedanya. Coba kalau kita running ini, kita skip ya. Oke, jadi kawannya, oke, inilah hasilnya. Nah, buat kawan-kawan nih, ini kita bisa ekspor ya, buat kawan-kawan nih. Kita ekspor ke, nah di sini ke modules, ke dalam modules ya, yang sudah kita bikin di folder modules ya. Kita ekspor ke sini kawan. Saya sini kebetulan tadi ekspor ya, timpa aja. Sehingga modules untuk cari file ini bisa kita panggil dari mana saja gitu, dari aplikasi yang akan kita bikin selanjutnya. Ini maksud saya ini metode ini akan kita belajar sambil membuat hal-hal yang kita perlukan. Tadi cari file akan kita perlukan. Nah, contohnya seperti ini kawan. Contohnya seperti ini ya. Sorry. Contohnya, udahlah, kita baru aja. New ini ya. Oke. Contohnya seperti ini nih. Nah, di sini saya bisa bikin ini. Lalu tadi sini ya. Saya import ya dari cari file ini tadi. Jadi dia akan langsung membentuk modul sendiri di sini. Lihat kawan, udah ada modulnya. Sehingga ketika kita menjalankan ini nih, tadi pilih file ya, di dalam ini apa nama ininya tadi, nama pilih file ya. Pilih file ya. Oke. Nah, ini kawan. Nah, hasilnya kan file to open tadi ya, file to open. Jadi saya bikin misalnya sel di sini ya. 1,1 sama dengan file to open. Ya, coba kita lihat kawan di sini. Kalau ini saya jalankan. Nah, langsung masuk sini. File to open-nya akan dikenal nanti di sheet 1 ini. Ya, misalnya ini nih nama ininya ya, filenya. Lihat kawan-kawan. Ya. Oke. Nah, ini akan dibawa ke sini nih. Oke. Nah, di sini sudah ada namanya C makro cepat pen. Nah, itu kegunaan daripada modulus. Jadi bisa kita simpan modulus itu dan kita pakai ke tempat lain ya. Kira-kira seperti itu kawan-kawannya ininya ya. Pemanfaatan dari modul. Nah, lalu kawan-kawan ya. Demikian juga sekarang kita udah punya file ini. Nah, file ini nanti akan kita pakai nih kawan ya untuk belajar selanjutnya ya. Kita akan pakai ini untuk belajar selanjutnya. Jadi jangan sampai lupakan kawan, ini kita save as ya. Save as di mana? Di makro tadi tapi folder aplikasi ya. Folder aplikasi nih kawan ya, di sini ya. Jangan lupa kawan, di sini ada ngambilnya yang enable workbook ya. Enable workbook. Oke. Sehingga kita di dalam folder ini sudah ada satu contoh. Lalu di sini ada modules ya. Di modules ada satu modules ya. Nah, demikian kawan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kawan, tolong Anda download file ini dan tadi modules, atau kawan-kawan juga bisa tadi kalau udah download file ini bisa teman-teman ekspor sendiri ya, diekspor ini misalnya tadi ya gini ya. Ini kawan ya. Kalau udah download ini, lalu di dalam ini kan ada tadi ini ya, ada ini nih. Anda tinggal klik kanan ekspor ya, ekspor nanti. Jadi kalaupun ini tidak Anda download, ekspor namanya apa? Seperti itu. Jadi nama ini aja kita ekspor langsung ya. Oke, terima kasih buat kawan-kawan semua. Jangan lupa tonton video berikutnya. Terima kasih.